Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab diskusi 6, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu memberikan perlakuan yang setara kepada semua siswa tanpa prasangka berbasis gender, baik maupun perempuan maupun laki-laki. Di dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah, saya selalu menerapkan bahwa semua itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang netral gender dalam komunikasi sehari-hari di kelas. Saya selalu berusaha mengupayakan memilih kalimat atau kata yang tidak mendiskriminasikan salah satu gender, sehingga secara tidak langsung siswa juga akan memahami bahwa mereka itu setara antara perempuan dan laki-laki. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa semua siswa diberikan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam aktivitas akademik maupun non-akademik, baik itu dalam kegiatan ekskul maupun dalam kegiatan di kelas. Saya sampai sekarang ini masih memberikan kesempatan yang bebas bagi siswa untuk menjadi ketua-ketua kelompok dalam semua kegiatan. Saya memberikan ruang diskusi kepada kelompok tersebut untuk memilih siapa ketuanya. Tidak ada peraturan yang mengikat apakah ketua dalam suatu kelompok itu harus wanita maupun laki-laki. Yang keempat yaitu membangun budaya kelas yang menekankan pada penghargaan terhadap perbedaan dan keunikan setiap individu. Setiap pembelajaran itu selalu ditekankan bahwa setiap individu itu memiliki perbedaan dan juga memiliki keunikan masing-masing. Setiap individu itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kelas atau siswa bisa memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka itu memiliki kelebihan masing-masing. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan yaitu penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran tanggap gender, bahwa di dalam penyusunan materi pembelajaran itu harus mengedepankan kesetaraan gender. Contohnya misalnya dalam membentuk kelompok dalam pembelajaran itu seharusnya melibatkan berbagai macam gender di dalamnya, melibatkan berbagai bentuk kemampuan sehingga mereka dalam kelompok dapat saling bekerja sama dan bisa juga menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi dan mengatasi potensi diskriminasi. Terkadang di sekolah itu ada beberapa hal yang menjadi olok-olokan bagi anak-anak. Untuk itu, sebagai guru dan pendidik di satuan pendidikan, ketika mendapati hal tersebut, seharusnya guru harus langsung menegur siswanya, harus langsung memberikan pemahaman kepada siswanya. Memang sikap siswa tidak akan langsung berubah, namun dengan konsistensi pendidik di satuan pendidikan, maka secara sedikit demi sedikit diskriminasi yang terjadi akan semakin menghilang. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan diskusi dan proyek kolaboratif. Dengan menyelenggarakan kegiatan diskusi dan proyek kolaboratif, maka siswa akan bertemu atau bekerja sama dengan teman-teman lainnya sehingga mereka saling bisa mengenal, saling bisa menghargai, saling bisa bekerja sama sehingga diskriminasi gender ini akan
bisa dihilangkan. Berikutnya yaitu pelatihan sikap positif. Sikap positif ini bisa dilakukan dengan pembiasaan saling menghargai di lingkungan sekolah, sehingga ketika saling menghargai ini dijadikan suatu kebiasaan yang positif, maka diskriminasi gender akan semakin tidak terlihat. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Menurut saya, tantangan utama dalam pengimplementasian pendekatan ini yaitu berkaitan dengan norma sosial dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya, masih kuatnya stereotip gender dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara pandang siswa dan orang tua. Solusinya yaitu menurut saya adanya kolaborasi guru dengan rekan guru seperti menginisiasi diskusi internal guru untuk bersama-sama mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih responsif terhadap isu gender. Sehingga dengan kita selalu mengembangkan pembelajaran yang responsif terhadap isu gender, maka secara bertahap juga akan bisa memberikan pengertian kepada cara pandang siswa dan orang tua, sehingga isu gender ini bisa menjadikan suatu yang baik, bukan menjadikan suatu yang membuat lebih ada kontroversinya lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.